Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, selamat pagi, selamat sore kepada hadirin yang telah datang di Party History volume ke-7. Jadi ini adalah volume sebelum Pamungkas. Jadi sebelum volume terakhir, jadi ini adalah volume terakhir kedua dari Party History edisi Ngabuburit. Makanya temanya agak-agak spesial ya. Temanya kita akan hari ini adalah tentang Yayasan Pembaruan dan Pemikiran Kiri di Indonesia. Dan untuk membahas hal ini, kita telah mengundang Mbak Roma Dwi Arya Yulianti telah hadir bersama kita sore hari ini. Dan yang akan menjadi moderator adalah rekan sesama Yogyakarta, Yeri Wirawan. Yang satu Mbak Roma itu adalah dosen di UNY, sementara Yeri adalah dosen di Sanata Dharma. Sebelumnya saya ingin membuat beberapa pengumuman. Jadi bagi peserta yang telah hadir dalam ruangan ini, yang ingin mendapatkan sertifikat yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi presensi yang nanti akan disediakan oleh panitia melalui kolom chat. Jadi nanti panitia akan memberikan tautan di kolom chat. Nah, yang mau dapat sertifikat bisa mengisi tautan tersebut. Begitu juga untuk peserta yang tertarik untuk menjadi anggota Party History juga bisa mengisi tautan yang ada di kolom chat. Nanti akan diberikan oleh panitia saat acara berlangsung. Untuk susunan acara sendiri akan dibuka oleh pengantar, oleh moderator, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh narasumber. Baru setelah itu sesi tanya jawab yang akan berlangsung sekitar 1 jam hingga setengah jam dan berakhir di pukul 5. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, atau setelah sesi pemaparan bisa menekan emoji raise hand ya melalui fitur Zoom. Oke, mungkin langsung aja. Yang akan menjadi pemandu jalannya diskusi pada sore hari ini adalah Mas Yeri Wirawan. Oke, terima kasih, Osof. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang telah hadir sore hari ini. Sore ini kita mendapat kunjungan dari Mbak Roma, seorang pengajar sejarah di UNJ, satu sahabat yang sudah cukup cukup kenal gitu, karena kita dulu sama-sama di Jogja, jadi sering kumpul-kumpul dengan Mbak Roma juga. Beliau ini pengajar, seperti tadi disebutkan, pengajar di UNJ, dan kajian-kajiannya itu meliputi cukup luas sebenarnya, sepanjang pengetahuan saya, tapi spesialisasinya itu yang cukup menonjol adalah tentang lekra tidak membakar buku, gitu ya Mbak ya. Nanti saya mau dikoreksi sebut judulnya salah. Dan Mbak Roma ini juga telah menyelesaikan S3-nya dengan kajian dalam tema yang kurang lebih sama ya, manusia baru kalau tidak salah, tentang Nyoto. Dan sore hari ini kita akan membahas satu tema yang diangkat oleh Mbak Roma, yaitu Yayasan Pembaruan dan Pemikiran Kiri Indonesia. Satu tema yang menurut saya ini sangat penting sekali, gitu ya, karena biasanya tuh kita kalau membahas tentang 65, kita seringkali membahas periode setelahnya, gitu. Nah, periode-periode sebelumnya tentang bagaimana suasana tahun 50-an, 60-an itu sudah ada yang meneliti tapi belum cukup banyak, gitu. Dan Mbak Roma melakukan penelitiannya ini di Indonesia, ini satu hal yang juga sangat luar biasa, karena kita tahu tema ini tidak tidak semudah dengan misalnya tema-tema lain, gitu ya, kalau diteliti di sini. Jadi ini ada beberapa layer terobosan yang dilakukan oleh Mbak Roma. Jadi
itu satu hal yang penting, dan saya rasa pagi ini kita beruntung karena Pak Roma berkenan untuk berbagi ilmunya, pengetahuannya bersama kita. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung Mbak Roma saja untuk memulai presentasinya. Silakan Mbak Roma. Baik, terima kasih Gary. Suara saya apakah bisa didengar? Baik ya, ini Prof. Asfi, selamat sore. Ya, hadir juga di sini. Ya, oke, saya akan share screen. Oke, sudah bisa dilihat layarnya? Ya, baik. Ini sebetulnya dari tulisan saya, artikel gitu ya. Artikel dari beberapa penelitian kecil, mini riset saya gitu. Kemudian jadi artikel dan saya tulis di jurnal ya. Juga kalau di disertasi paling 1-2 paragraf dari disertasi saya sebetulnya. Ya, ini juga pernah saya paparkan sebetulnya waktu itu di UGM waktu ada acara ya. Tetapi kemudian dengan perubahan dan penambahan data ya yang nanti bisa lebih melengkapi. Nah, sebetulnya saya di sini akan mencoba melihat tentang Yayasan Pembaharuan. Ini adalah sebuah nama penerbitan kalau sekarang mungkin ya, penerbitan yang saya lihat di sini adalah produk dari Yayasan Pembaharuan. Ada 2 hal yang saya lihat di sini, yaitu tentang TransID di dalam produk-produk Yayasan Pembaharuan, dan yang kedua tentang dekolonialisasi dalam wacana yang dihadirkan dalam produk-produk Yayasan Pembaharuan. Nah, kita tahu tentunya teman-teman juga tahu semua bahwa Yayasan Pembaharuan ini adalah salah satu yayasan yang didirikan oleh 5 sekawan PKI begitu ya. Tetapi sebetulnya pola-pola seperti ini adalah biasa. Ya, jauh sebelum tahun 50-an ya masa kolonial itu ada Yayasan Fajar India. Namanya memang bukan yayasan, tetapi mirip seperti yayasan yang juga menerjemahkan ya, kemudian juga mengalih bahasakan dan memproduksi tentang Islam dari ide-ide Islam dari berbagai negara yang di situ digagas oleh Cokro Aminoto dan Agus Salim ya, dan yang lainnya ya, saya tidak hafal yang lainnya ini, tapi 2 orang ini yang menggagas Fajar Hindia. Dan ternyata pola ini juga hadir sebetulnya ya, bagaimana sebuah yayasan melekat pada sebuah organisasi atau partai politik. Nah, ini konteks situasinya yaitu ada di tahun 1950-an ya, awal Indonesia baru merdeka, dan sebetulnya ada banyak penerbit lainnya nanti dan banyak di bawah yayasan juga. Ini kita bisa melihat ya, ada usaha penerbitan Guntur ini tahun 1947, dan di situ sudah ada Mu'alif Nasution dan Syarif Bahrun. Kemudian ada juga penerbit CV Gunung Agung Lawu ini di Solo tahun 1950-an, dan Yayasan Pembaharuan ini tahun 1951 yang didirikan oleh anggota, ini maaf nggak kelihatan ya, anggota PKI, ada Aidit, Nyoto, dan lainnya. Nanti kita bisa lihat bagaimana awal berdirinya Yayasan Pembaharuan ini. Mbak Roma, maaf, bisa digedein PPT-nya? Oh ya, tadi saya gede kan nggak kelihatan. Oke, sudah bisa? Di full screen maksudnya? Oh, di full screen, ya. Baik ya. Sebentar ya, ini tak setting dulu. Kok gambar ininya ketutup ya, bentar ya. Full screen. File full screen-nya mana ya? Di bawah kayaknya nih, Mbak, bawah kanan. Iya, nggak kelihatan nih. Bentar ya. Bawah kanan mana? Nih. Ya. Ini malah mengecilkan. Oh,
Nggak ada. Alah, kok nggak? Ya gini aja deh ya. Nanti Iya, kalau kurang gede bisa iya, bilang iya. "Oke, maaf. Ya, oke. Ya. Ini mengganggu sedikit. Saya turunkan. Iya. Ya. Oke ya. Nah, juga ada ya semacam organisasi lain ataupun percetakan lain pada tahun 50-an, yaitu ada PT Pembangunan dan Magic Center ini Alam Goib terbitannya contohnya ini oleh Erik J. Dickwall, kemudian ada Pembimbing dan Indira, ini ya. Kemudian juga ada Bulan Bintang dan Pustaka Rakyat. Ya, ini yang menerbitkan Kapita Selecta ya yang ditulis oleh Natsir ya dari Masumi dan PSI dan produk-produk nanti dari PSI. Jadi ini banyak sekali sebetulnya di tahun 50-an ini Yayasan Pembaruan ini bukan satu-satunya penerbit ataupun yayasan yang mencetak barang-barang cetakan di waktu itu. Ada banyak yang lainnya. Ya, ini kita lihat konteks situasi dulu di tahun 1950-an. Ini saya pikir penting ya. Di periode itu selain banyak terbit atau banyak yayasan atau banyak penerbitan yang menerbitkan barang cetakan, tetapi dalam konteks situasi itu juga kita juga harus melihat bahwa pada periode itu adalah Perang Dingin, periode Perang Dingin, dan kita bisa melihat bahwa komunis di sini nanti yang menerbitkan atau yang mendirikan Yayasan Pembaruan ini adalah sebuah ideologi alternatif ya untuk identitas Indonesia. Ya, kalau bicara di era itu karena begitu cairnya identitas, maka komunis ini adalah menjadi salah satu bagian alternatifnya. Kemudian kita juga bisa melihat pada era yang sama di tahun 50-an ya waktu itu banyak negara-negara baru ya atau kemudian banyak negara-negara lain mesti seperti Cekoslowakia, Cina, Rusia, kemudian ada Rumania, Hungaria, Polandia dan kemudian ada Mongolia, Vietnam, Amerika itu mengirimkan barang-barang cetakan ke Indonesia. Ya, dan itu kemudian salah satunya ya nanti diterima oleh semacam yayasan pembaharuan dan organisasi cetak lainnya untuk dialih bahasakan ya diterbitkan ya ataupun nanti ya ada juga yang menjadi bagian produksi barang cetakannya. Artinya bahwa keterbukaan di dalam barang cetakan ini juga mempengaruhi TransID dan yang memberi pengaruh cukup luar biasa di dalam produksi barang cetakan di Yayasan Pembaruan. Nah, ini mereka ya di Cina ini ada departemen sendiri yang nanti mengirimkan ke Indonesia, ini selalu berkolaborasi dengan percetakan lokal. Ya, sebagai contoh adalah Yayasan Pembaruan. Uni Soviet juga melakukan hal yang sama. Amerika juga melakukan hal yang sama. Ya, artinya mereka betul-betul menerima berbagai barang cetakan ini dari berbagai tempat. Ya. Dan menariknya nanti Yayasan Pembaharuan ini tidak hanya memamerkan atau mempublikasikan barang-barang yang dari negara-negara yang notabene disebut kiri, tetapi juga dari Amerika, begitu ya. Ya, ini sedikit data saya yang saya peroleh untuk artikel saya ini dari wawancara yang cukup lama yaitu dengan Trikoyo ya salah satu pendiri Yayasan Pembaharuan dan kemudian ada Ibrahim Isa ini adalah salah satu pembaca produksi barang cetakan Yayasan Pembaharuan ya kemudian tentu saja ada produksi barang cetakan dari Yayasan Pembaharuan sendiri ya seperti buku-buku dan ada surat kabar ya bintang merah. Ya, ini latar biografi atau latar belakang bagaimana Yayasan Pembaharuan didirikan. Ya, jadi Yayasan Pembaharuan ini didirikan oleh Aidit, ya Nyoto, Trikoyo dan Lukman ya. Yang waktu itu sebetulnya Nyoto dan Aidit ini berada di dalam pelarian gitu ya. Setelah peristiwa Madiun 1948.
Nah, salah satu motivasi menerbitkan ini ya, ini cukup menarik sebetulnya ya. Karena tidak ada di dalam teks-teks lainnya, pasti kalau di dalam teks Bintang Merah misalnya pasti akan menyertakan bahwa terbitan Yayasan Pendahuluan ini karena nanti sebagai salah satu upaya mengkampanyekan jalan baru Marxisme-Leninisme oleh PKI. Nah, tetapi di dalam naskah saya menemukan cukup menarik bahwa Nyoto salah satu pendiri di situ mengatakan bahwa kita harus mengubah pola pendapatan ekonomi partai begitu ya. Artinya bahwa motivasi didirikan Yayasan Pembaruan ini adalah motivasi ekonomi selain motivasi politik. Ya, kenapa demikian? Ya, menurut Nyoto bahwa kondisi partai itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, tidak bisa mengandalkan iuran anggota lagi. Ya, artinya kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan pemasukan secara ekonomi. Ya, maka kemudian ya salah satu upayanya adalah mendirikan Yayasan Pembaruan ini. Ya, jadi ini juga cukup rasional keterangan ini ketika kita melihat melek huruf di Indonesia semakin meningkat di tahun 1951, meskipun ya tidak terlalu signifikan, tetapi ada peningkatan melek huruf di tahun tersebut. Artinya bahwa pembaca barang cetakan juga semakin meningkat, dan secara ekonomi ya artinya akan menaik gitu ya, konsumsinya akan tinggi. Nah, ini yang kemudian juga menjadi pendorong Yayasan Pembaruan, maka paling tidak ada dua hal, ada alasan politik dan alasan ekonomi. Ya, meskipun demikian, ya proses pendiriannya ini tidak mudah ya, karena memang selain mereka berada di situasi yang tidak stabil ya, anak-anak muda yang sedang berlari dari peristiwa 1948 ya, meskipun kita harus bertanya lebih jauh ya, keterlibatan mereka di peristiwa 48 ini sejauh mana sih begitu ya. Mereka pergi ke Jakarta ya, kemudian harus berpindah-pindah tempat ya untuk melarikan diri ya bawah tanah, tetapi juga masih bisa mendirikan sebuah yayasan pembaruan. Dan ini nanti ya mereka menggunakan legalitas di bawah hukum ya begitu. Kalau tidak salah itu dulu modalnya sekitar berapa ya? Saya agak lupa, ini penelitiannya agak lama, mohon maaf. Ada di tulisan saya ya. 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 Oke. Ya sekitar 5.000. Ya sekitar 5.000 untuk modal awal mendirikan Yayasan Pembaruan ini. Dan nanti juga beberapa barang cetakan seperti penerbitan Bintang Merah, ya ini nanti ada di bawah Yayasan Pembaharuan. Meskipun sekali lagi bahwa di dalam internal partai sendiri juga tidak satu. Ya, ada Tan Lian Cini yang tidak setuju dengan didirikan Bintang Merah. Ya, karena untuk partai, publikasi partai ya sudah cukup tidak dengan Bintang Merah, tetapi dengan yang partai itu majalahnya sebentar ya. Oke. Dengan berita parlemen ya, berita parlemen. Nah, ini Tan Liaji makanya kemudian menentang untuk didirikan atau dipublikasikannya Bintang Merah. Ya karena cukuplah kalau hanya untuk politik partai, komunikasi anggota itu berita parlemen sudah mewadahi hal itu. Ya jadi ini di dalam partai sendiri juga tidak satu. Ya sementara Aidit, Nyoto, Lukman dan Pardede ini sangat yakin bahwa Bintang Merah ini menjadi majalah sentral untuk politik ya dan organisasi. Selain tadi ya ada motivasi ekonomi di balik penerbitannya. Nah, kemudian maaf ya. Ya, ini kita melihat bahwa terbitan Yayasan Pembaharuan itu ada apa saja sih? Yang pertama tadi yang diterbitkan secara berkala ada 2 majalah, yaitu Bintang Merah yang tadi di dalam internal sendiri juga tidak satu ya.
sudah saya sampaikan bahwa Tan Liaji tidak setuju dengan didirikan Bintang Merah, tetapi juga ada majalah lain yaitu Review of Indonesia. Ya, kemudian Bintang Merah sendiri ini dipublikasikan oleh Yayasan Pembaharuan dan sempat ya sebelum menggunakan ketika diterbitkan ini ya jargonnya ini berubah. Yang pertama ini adalah majalah untuk demokrasi rakyat ya sebagai jargon dan visinya, tetapi kemudian berubah menjadi majalah teori dan politik Marxisme-Leninisme. Ya sejauh ini saya belum menemukan alasan perubahan jargon tersebut secara detail ya, tetapi barangkali ini juga dipengaruhi oleh politik partai tersendiri. Yang kedua ada buku. Ya, ini adalah barang cetakan lain dari Yayasan Pembaharuan. Ya, buku ini didistribusikan dari Jakarta, ya, kemudian disebarkan di beberapa area di Indonesia. Ya, ini Medan adalah salah satu distributor utama yang di luar Jawa. Ya, kemudian juga ada Aceh, Serdang, ya, Pontianak dan Sumatera Selatan. Ya, untuk logo Yayasan Pembaharuan sendiri yang ada di buku, teman-teman nanti mungkin juga bisa melihat logonya adalah banteng sedang apa? Kalau bahasa Jawa itu sedang nyeruduk begitu ya. Ya, dan kakinya terangkat satu ya. Sepertinya saya sertakan di sini apa ya, kalau nggak salah. Nah, ini adalah salah satu logo yang dipilih, tetapi logo ini hadir nanti juga setelah 1960-an. Ya, logo-logo ini bisa kita temui di dalam terbitan terutama buku, ya buku-buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pembaharuan. Ya, buku-buku yang diterbitkan itu seperti misalnya Pengantar Ekonomi dan Marxisme, ya kemudian juga ada di bawah tiang gantungan, itu juga terjemahan dari Julius Fujik, itu juga diterjemahkan oleh Yayasan Pembaharuan, dan juga beberapa buku yang merupakan program partai maupun dari hasil dari diskusi-diskusi partai atau beberapa hal tentang partai. Nah, ini juga sering menerjemahkan literatur dari Cekoslowakia, Cina, dan Rusia. Ya, meskipun nanti yang dari Amerika ini kita temukan buku ya, buku yang menurut narasumber saya ini, buku yang dijual karena Yayasan Pembaharuan nanti juga punya toko buku ya di Jogja ada, di Jakarta ada, tidak hanya menjual buku-buku terjemahan dari Cina, Uni Soviet ataupun negara kiri lainnya, tetapi juga dari Amerika. Yang saat ini saya ya sebetulnya masih melacak ya buku yang dari Amerika yang dikirim ke Indonesia untuk diterjemahkan di Yayasan Pembaharuan. Nah, juga di sini buku-buku yang diterbitkan adalah buku-buku tokoh dari tokoh-tokoh dari negara-negara kiri seperti buku Mao dan sebagainya. Ini juga diterjemahkan oleh Yayasan Pembaharuan. Kemudian ya kita juga bisa melihat ya Lenin, karya Lenin, ini sejarah Partai Komunis Uni Soviet, ini juga diterjemahkan pada tahun 1961, dan kemudian juga Hak Bangsa-Bangsa untuk Menentukan Nasib Sendiri. Ini sebetulnya buku untuk remaja begitu, ini diterbitkan tahun 1957. Ya, dan Yayasan Pembaharuan ini nanti juga membantu mengirimkan naskah-naskah yang akan bersama Departemen Kebudayaan ya. Itu menerbitkan naskah-naskah yang akan dialih bahasakan ke Uni Soviet. Ya, waktu itu ada ya dokumen lain yang saya temukan dari sumber lain itu salah satunya ada Agam Wisbi, Pramoedya Anantatur, kemudian Nyoto ya, itu naskahnya diterjemahkan di Uni Soviet dengan bahasa Rusia. Soekarno juga sama, dan banyak tokoh sastrawan lainnya yang diterjemahkan di dalam bahasa Rusia. Ya. Oke, ya ini adalah Bintang Merah ya. Salah satu terbitan dari Yayasan Pembaharuan, cukup terkenal sekali ya.
yang menarik di dalam terbitan Yayasan Pembaharuan ini adalah salah satunya adalah kerjasama dengan para seniman. Ya, meskipun ya di Bintang Merah ini mungkin nampak kering bila dibandingkan dengan di Harian Rakyat ya. Tetapi beberapa sampul di Bintang Merah ya, ini juga merupakan hasil karya seni. Ini salah satu cover yang dibuat oleh Affandi di tahun 1945 yang kemudian jargonnya cukup terkenal ya oleh Karile Anwar Bung Ayubung. Nah, kemudian ini juga ya ini Nugroho ya Nugroho yang tinggal di Belanda. Dia juga membuat ilustrasi ya untuk buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pembaharuan. Ya, ini buku-buku terjemahan ya dan artikel yang diterbitkan oleh Yayasan Pembaharuan dan dialih bahasakan. Ya. Ini sumbernya dari 16 negara ya, 16 negara. Kemudian ya tidak hanya menerbitkan atau menerjemahkan dari negara-negara yang ideologinya sama. Ini Yayasan Pembaharuan bekerja sama dengan PT Rakyat waktu itu untuk menerbitkan dan menerjemahkan buku-buku. Ya, ini misalnya penerjemahnya ini di sebelah kiri ada Armin Pane, Pramoedya Anantatur, Abdul Muiz. Ini kemudian di sini ya ini yang diterjemahkan. Ya, ini kalau Armin Pane ini menerjemahkan Membangun Hari Kedua. Ya, Pramoedya Anantatur juga menerjemahkan Kisah Manusia Sejati ya dan sebagainya. Ya, ini salah satu buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pembaharuan. Julius Fučík ini sangat terkenal sekali di Cekoslowakia, di Rusia karya ini. Ya, kemudian diterjemahkan ya dan diiklankan juga di produk berkala Bintang Merah ya dari Yayasan Pembaharuan. Kemudian Yayasan Pembaharuan ini juga menerbitkan tentu saja ya tadi karena ada dua alasan ya. Selain alasan ekonomi juga alasan politik, maka kemudian dia juga menerbitkan gagasan-gagasan yang berideologi kiri. Ya, ini contohnya adalah karya Aidit, Nyoto, Sudisman ini yang diterbitkan ya tahun 55 ini lahirnya PKI tentang seni dan sastra. Kemudian Pembela Pancasila, Revolusi Sosialis Oktober, ini sepertinya yang diterbitkan juga di dalam bahasa Rusia oleh Departemen Kebudayaan, ya semacam Departemen Kebudayaan dan Terjemahan di Uni Soviet. Kemudian ada Sudisman, diterbitkan tahun 1965. Ya, ini program-program PKI yang juga diterjemahkan. Jadi mereka ini untuk menyebarkan gagasan atau secara politik gagasan kirinya ya selain buku-buku tokoh PKI, tetapi juga menerbitkan atau mencetak hasil rapat atau hasil program-program PKI ya. Ini ada beberapa misalnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia, Risalah Perundingan tahun 1959, kemudian Risalah Perundingan tahun 59 dan 41 tahun PKI, kemudian Masyarakat Baru karya Aidit yang ini juga ya masih agak kontroversial ya, ini apakah karya ini mirip dengan karyanya Mo atau tidak ya. Kemudian yang keempat ini ya Yayasan Pembaharuan cara menyebarkan ideologinya adalah dengan cara mengikuti pameran buku. Ya, dulu ada pameran buku, gelanggang buku ya. Ini pameran berkala yang diikuti oleh Yayasan Pembaharuan. Ya, ada dari tahun 58 sampai 63 ya, ini Yayasan Pembaharuan mengikuti pameran tersebut. Ya, di 53 ini kurang lebih ada 23 partisipan yang ikut pameran ya. Kemudian di tahun 59 ada 16 ya. Dan kenapa ini di Bintang? Itu karena Yayasan Pembaharuan mengklaim ya, mereka mengklaim diri mereka lewat Berita Harian Rakyat bahwa stand mereka ini adalah stand yang terbesar dari penerbit-penerbit lainnya.
dan stand yang paling lengkap dan yang menarik gitu ya. Ya, tapi itu kan klaim mereka ya. Artinya bahwa ya mereka punya partisipasi di dalam pameran buku iya begitu ya, tetapi untuk melihat menarik dan besarnya kan nanti dulu karena kita juga ya harus mengecek lebih lanjut. Ya, kemudian dia aktif ya terus-menerus sampai 63 mengikuti pameran sebagai salah satu upaya menyebarkan gagasan ideologi atau gagasan kirinya. Ya, penyebaran gagasan kirinya juga selain lewat wacana dalam produk-produk pameran, kemudian memproduksi program-program partai, mencetak program-program partai, mencetak karya-karya tokoh partai, tetapi juga dilakukan dengan cetakan pada foto ya baik di dalam edisi Bintang Merah maupun edisi yang lainnya. Nah, ini sebetulnya saya contohkan misalnya ya ini tokoh yang mau setung ya ini di Bintang Merah cukup besar sekali ya. Kemudian nanti secara meskipun tidak berkala juga ada tokoh-tokoh kiri lainnya yang dianggap satu ideologi dengan PKI. Ya, ini banyak sekali di dalam terbitan Bintang Merah. Ya, kemudian ya tadi ada dua hal yang sebetulnya saya lihat dari beberapa barang cetakan Bintang Merah ya. Kita sudah melihat bagaimana cara menyebarkan ideologinya, kemudian apa saja produksinya, dan kemudian ya tadi selain ada trans-ide sebetulnya ya di dalam proses terjemahan terutama, tetapi juga ada semangat dekolonialisasi di dalam penyebaran gagasan kiri atau komunis itu sendiri. Ya, semangat dekolonialisasi ini bisa kita lihat di dalam terbitan-terbitannya yang selalu ya membawakan jargon-jargon anti-imperialisme ya sebagai propaganda anti feodalisme, kemudian juga jargon-jargon yang lain kita temukan semacam kabir ya kapitalis birokrasi, kemudian reaksionis, kemudian neokolonialis, manipul munafik ya Pancasila munafik dan sebagainya, kemudian juga anti manipolis, anti fasis dan gagasan manusia dan masyarakat baru Indonesia. Nah, ini sebetulnya wacana dekolonialisasi lewat jargon-jargon ini diantaranya yang dilakukan untuk menyebarkan gagasan diri mereka. Ya, ini ya foto saja mungkin cukup menarik ya, karena ini nanti ada kontradiksi tersendiri ketika ada demo besar-besaran ya untuk ini OSIS, tapi saya pikir nggak terlalu perlu. Tapi yang sangat penting adalah catatan dari Ibrahim Isa ya. Ya ini meskipun ya saya tidak bisa mengukur sebetulnya seberapa jauh sih wacana yang disebarkan dekolonialisasi maupun trans-ide yang diwacanakan Yayasan Pembaharuan melalui barang-barang cetakannya begitu ya. Paling tidak saya bisa melihat dari testimoni Ibrahim Isa meskipun tidak menjadi satu tolak ukur yang objektif, tetapi ini bisa memberi gambaran. Jadi Ibrahim Isa ini punya pengalaman ketika dia sedang berjalan di Keramat Raya, kemudian dia melihat mengunjungi salah satu toko buku yang di toko buku itu menjual Bintang Merah, majalah Bintang Merah. Dan di situ kemudian dia membaca salah satu artikel yang cukup menarik ya, artikelnya tentu sangat propaganda ya. Tapi kemudian ya di dalam artikel itu kalau ya KMB tentang KMB. Nah, nanti kemudian Ibrahim Isa melihat alamat dari redaksinya dan dia mencari ya nanti dia ditemui seorang laki-laki muda ya dengan celana pendek, menggunakan kacamata dan ya di situ dia sangat ramah sekali berbicara dengan Ibrahim Isa dan berdiskusi ya, dan dia mengenalkan sebagai editor Bintang Merah. Ya belakangan dia tahu bahwa orang yang ditemuinya itu adalah Nyoto. Tetapi di sini ya ketertarikan Ibrahim Isa awalnya adalah dari sebuah majalah yaitu Bintang Merah yang diterbitkan Yayasan Pembaharuan.
artinya bahwa ya propaganda ini meskipun saya hanya bisa menemui satu ya, tetapi bisa memberi pengaruh ya, bisa memberi transide yang luar biasa terhadap pembacanya. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Waktunya saya kembalikan kepada Yeri. Terima kasih Mbak Roma untuk presentasinya. Ini cukup mendalam dan luas. Di bagian awal Mbak Roma tadi cerita tentang latar belakang pendirian dari Yayasan Pembaruan, isi penerbitan, dan bagaimana pengelolaannya. Ini sebenarnya memberikan banyak ini ya, apa namanya, insight gitu, gambaran bagi kita tentang situasi dunia perbukuan dan penerbitan di tahun 50-an, 60-an yang sebenarnya sangat jarang kita lihat gitu, kita pelajari. Dan di sini di antara peserta udah ada beberapa sahabat kenalan yang juga menekuni bidang penerbitan, jadi bisa tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan di sini yang saya bacakan dulu kali ya, Mbak ya. Pertama dari Mas Heri Anggoro. Pak Heri bertanya, apakah kerja-kerjaan pembaruan dalam penyebaran gagasan kiri pada saat itu bisa dikatakan sudah menggunakan budaya populer atau budaya massa, misalnya melalui seni dan majalah? Itu pertanyaan pertama. Ya, sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin itu dulu pertanyaan pertama. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya juga masih ada sedikit pertanyaan, Mbak Roma. Tadi di awal, Mbak Roma cerita bahwa alasan Nyoto untuk mendirikan yayasan ini adalah untuk mendapatkan sumber pembiayaan baru bagi partai. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dicita-citakan Nyoto itu berhasil atau tidak? Mungkin itu dulu kali ya, sembari kita menunggu pertanyaan selanjutnya. Baik, ini kalau pertanyaan kuantitatif, jawabannya harus dengan data kuantitatif ini. Saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu ya, Yeri ya. Jadi kalau Nyoto ini memang ya, kalau Yayasan Pembaruan ini tidak hanya alasan politik, tetapi alasan ekonomi begitu. Saya belum menemukan data sejauh mana itu bisa meningkatkan pendapatan partai ya. Karena tidak ada data kuantitatifnya. Tetapi logika saya ini yang pertama ya, dari kenaikan jumlah pembaca di periode itu, jumlah melek huruf di periode itu. Kalau kita lihat laporan di tahun 1950-an, itu melek hurufnya semakin meningkat. Artinya melek baca, kesadaran membacanya semakin meningkat ya. Kemudian yang kedua juga dari wawancara Trikoyo yang waktu itu juga menyebutkan bahwa ya mereka bisa hidup dengan adanya Yayasan Pembaruan ini begitu ya. Karena Yayasan Pembaruan ini ya waktu itu Prof. Bambang Purwanto memberi informasi ke saya juga bahwa tidak hanya barang cetakan tetapi juga mereka punya toko buku. Mungkin kalau sekarang semacam Gramedia gitu ya di berbagai kota gitu ya. Ya dulu ada di Yogyakarta, juga ada di Jakarta ya, artinya bahwa ya ini cukup, kalau dilihat di era periode itu artinya juga cukup secara bisnis ekonomi ya cukup maju, lebih maju selangkah begitu ya, karena tidak hanya memikirkan penerbitannya tetapi juga sarana penjualannya gitu. Artinya Yayasan Pembaruan juga memikirkan ya tidak hanya nitip di toko buku tetapi dia juga punya toko buku sendiri ya. Dan kalau melihat dari situ saya pikir ya itu cukup menguntungkan. Tetapi sebesar dan sejauh mana itu memberi keuntungan terhadap partai ataupun organisasi Yayasan Pembaruan sendiri, ya saya belum menemukan datanya. Mungkin nanti kalau teman-teman yang lain ya bisa menemukan datanya atau sudah menemukan datanya bisa berbagi di sini. Kemudian yang pertanyaan yang kedua ini dari tentang apa ya tadi? Ya tentang apa? Ya tentang apakah sudah menggunakan budaya populer. Ya budaya populer ya. Misalnya seni majalah gitu. Ya seni majalah ya. Kalau melihat cetakannya, cetakannya standar gitu sama seperti yang lainnya ya. Dan lebih banyak sebetulnya kalau di Yayasan Pembaruan ini kan lebih banyak selain naskah iklan produk-produk mereka sendiri ya.
Meskipun juga ada iklan-iklan yang lain, tapi kebanyakan adalah iklan produk-produk mereka sendiri. Tetapi kalau untuk sampul, ya tadi karena dulu saya juga pernah bertemu sama Nugroho, ya ini sudah menggunakan apa artinya? Ya sudah memesan khusus kan untuk sampul, ya. Jadi artinya mereka sudah memikirkan bahwa sampul itu juga lahan untuk ekspresi dan apa tadi mungkin tadi kalau alasannya ekonomi juga untuk menarik para pembacanya gitu ya. Nah, tetapi memang tidak seperti di Harian Rakyat yang punya rubrik khusus tentang seni yang lebih marak begitu ya. Di terbitan Yayasan Pembaharuan ini saya pikir ya tadi lebih didominasi oleh teks informasi ya daripada tadi oleh ruang seni. Tetapi memang memberi ruang itu ya di dalam sampul maupun di dalam beberapa iklannya. Ya iklannya itu kan tadi semacam yang Julius Fuchs yang apa di tiang gantungan itu ada iklan sebetulnya. Iklan dari Yayasan Pembaharuan yang dimuat di Bintang Merah. Itu dari saya mungkin. Terima kasih Mbak Roma. Silakan jika ada yang masih bertanya lagi, boleh juga saya rasa untuk raise hand gitu, kalau jika ada yang ingin memberi pertanyaan atau tanggapan. Oh, ini ada Roni. Kalau Roni mungkin langsung aja kali ya, coba Ron bisa buka mic-nya dan langsung ajukan. Oh ya, ada. Oh ya, Ya. Oke. Thank you. Ya, itu pertanyaan saya seperti yang saya tulis ini. Saya kebetulan ada 2 nomor majalah Mimbar Komunis terbitan Yayasan Pembaharuan, dan saya selalu terkagum-kagum di halaman akhir itu, di cover belakang itu mereka iklankan majalah-majalah terbitan mereka, dan itu ada 7 majalah, dan masing-masingnya punya pembaca, ditujukan untuk pembaca yang spesifik gitu. Ada Bintang Merah, majalah teori dan politik, ada kehidupan partai, majalah tentang pengalaman-pengalaman partai, ada majalah judulnya PKI dan Perwakilan tentang perjuangan partai di Dewan, ada majalah Mimbar Komunis, ada majalah Marxist Science, Suara Tani, dan Review of Indonesia. Ya, pertanyaan saya sebenarnya tadi mau tanya sama kayak Yeri sih, apakah ini itu ya mungkin tidak menguntungkan, tapi maksudnya secara ekonomi bisa jalan dan bergulir mandiri gitu, atau ada data bahwa ini memang disupport oleh partai karena tidak bisa berjalan secara bisnis atau bagaimana gitu, Mbak. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab atau bagaimana, Diri? Langsung aja. Ya, mungkin kalau untuk menyokong ekonomi partai belum bisa diketahui. Tapi kalau saya, kecurigaan awal saya itu justru di awal-awal Yayasan Pembaharuan ini justru yang memberi kontribusi ekonomi terhadap awal-awal partai berdiri. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat mungkin dari laporan oplah yang menaik itu Bintang Merah di tahun 54 sampai 56. Itu ada laporan bahwa oplahnya menaik ya, tetapi tidak disebutkan jumlah pendapatannya ini yang cukup sulit ya. Tetapi juga menaiknya cabang-cabang PKI di Indonesia, PKI di daerah, ini menurut saya juga otomatis kan kebutuhan komunikasi, karena dulu nggak ada HP ya, nggak ada HP, nggak ada WA, nggak ada IG, itu saja hanya dengan majalah ini begitu ya. Dengan menaiknya cabang-cabang partai setelah tahun 55, artinya jumlah oplah yang dilaporkan menaik itu juga menjadi cukup rasional ya, karena ini selain juga tadi ya menerjemahkan buku-buku dari berbagai negara, tetapi juga menerbitkan buku-buku yang digunakan atau majalah yang digunakan untuk komunikasi antar partai. Dan memang di awal itu teman-teman mungkin bisa melihat produk awal di IISG, itu ada produk awal Bintang Merah ya.
yang masih diketik dengan apa tag Cina Royal begitu, merek Royal itu di tahun 1950-an awal, 51 ya. Awal itu masih menggunakan benar-benar ketikan manual begitu. Nah, modalnya tentu saja ya tidak terlalu banyak. Dulu kalau dari wawancara saya juga ya dengan Trikoyo ya seadanya dulu begitu, seadanya dulu. Dan ternyata ya dengan menaiknya Oplas, saya pikir tadi dengan berkembangnya punya ada toko buku juga, ya artinya secara ekonomi memberi dampak yang cukup signifikan. Meskipun begini, setelah tahun 60-an mungkin akan berbeda. Ya, karena tahun 50-an ini kan awal mereka dari pelarian 48 ya. Ya, artinya modal itu juga belum ada. Ya, dan bisa jadi atau ada kemungkinan bahwa justru Yayasan Pembaharuan ini yang memberikan sokongan ekonomi. Tetapi nanti mungkin bisa berubah setelah 1960-an. Ya, tapi ini baru dugaan dan asumsi saya. Ya, saya belum punya data yang cukup akurat untuk mengatakan itu secara pasti. Jadi itu dari saya. Terima kasih Mbak Roma. Ini ada juga Mbak Iba yang sepanjang pengetahuan saya juga pernah membahas soal ini dalam salah satu tulisannya. Silakan Mbak, jika ada tambahan masukan. Di unmute dulu Mbak. Belum di unmute. Suaranya belum. Ya, sip. Terima kasih, Hier. Saya pertama ingin menambahkan mengenai asal-usul bintang merah. Bintang merah itu sebetulnya sudah pernah diterbitkan waktu zaman revolusi oleh PKI, istilahnya PKI Mr. Yusuf, ya, yang kemudian dibubarkan setelah revolusi Agustus. Kemudian teman-teman kawan-kawan dari Digul datang, dianggap PKI Mr. Yusuf itu seperti saingan lah gitu. Nah, akhirnya dibubarkan, tapi bintang merah itu diambil sebagai untuk diteruskan oleh mereka. Halo? Nah, itu satu. Kedua, saya pikir ya perlu mungkin dikoreksi sedikit ya. Bukan Tan Liang Ji, tapi Tan Ling Ji. Dan juga bukan Yayasan Pembaharuan, tapi Pembaruan. Ini supaya korek aja ya. Kemudian juga istilah misalnya yang lahir yang banyak juga kecuali Kabir, dan tadi sudah disebut beberapa, juga istilah setan desa ya. Ada setan kota, ada setan desa. Kemudian itu yang juga setelah ada riset tani tahun 63 jadi PKI atas nama juga Ali Arham, ya. Ali Arham itu sekolah universitas mengenai sosial politik, tapi sebetulnya ya praktisnya itu sekolah partai lah. Itu murid-muridnya dianjurkan di riset ke desa, dan di situ ditemukan ada yang namanya setan desa. Jadi ada setan desa itu ada yang tuan tanah jahat misalnya, atau misalnya karena tuan tanah juga ada yang tuan tanah manipolis kan gitu, yang ikut dengan peraturan bahwa tidak lebih dari 5 hektar. Ada yang macam-macam lah. Itu setan desa bisa dilihat dari buku Ganyang Setan Desa yang diterbitkan juga. Kemudian tadi apa sih saya mau tambahin? Oh ya, buku mengenai terjemahan kiri ya, tulisan saya sendiri namanya Terjemahan Kiri. Itu ada di kumpulan terjemahan-terjemahan berbagai sumber tapi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika saya bicara dengan yang membuat itu, saya bilang, ada nggak terjemahan kiri? Sudah, kamu aja yang bikin. Nah, saya bikin, dan di situ memang bisa kita lihat lah, memang saya ambil tentu tidak selengkap kalau dengan halo. Lanjut Mbak. Dengar ya. Tidak selengkap kalau yang tadi disebut berbagai majalah lagi kan, yang disebut Roni itu saya senang sekali itu ada. Ya saya tahu ada beberapa soal ekonomi politik segala macam, tapi di yang disebut Roni lebih banyak lagi. Mungkin di situ juga banyak terjemahan-terjemahan. Tapi memang kalau saya lihat, misalnya begini,
terjemahan ada bab mengenai upah, mengenai nilai lebih. Itu sebenarnya diambil dari Das Kapital ya, dari Kapital Marx. Tapi memang waktu itu secara sederhana masih dikemukakan ya. Jadi berupa yang bagusnya itu berupa buku-buku yang kecil-kecil, yang kayak buku saku lah gitu ya, bahkan lebih kecil daripada buku saku. Kalau misalnya di sini ya. Nah itu untuk bisa dijadikan dijadikan alat untuk melakukan pendidikan di sekolah-sekolah partai. Misalnya juga buku tentang ABC politik, ya itu paling dasar lah, apa itu masih apa itu revolusi segala. Tapi juga ada buku mengenai MDH, ya itu buku-buku memang pertama satu pekerjaan besar adalah memberantas buta huruf, tapi kemudian langkah-langkah berikutnya untuk memberi masukan secara literatur ya, literatur Marxis itu dengan cara yang bisa dicerna dengan mudah pertama-tama ya. Kemudian oleh Oh Hae-jun ya, barulah diterjemahkan karya-karya klasik yang tebal-tebal ya, misalnya ya Das Kapital, Dialektika Alam, segala macam itu. Itu sebetulnya PKI memang sangat lemah di bidang teori, dan baru baru tahun-tahun kemudian setelah keluar dari Pulau Buru, itu Oh Hae-jun yang menerjemahkan banyak buku-buku klasik, ya kan. Jadi itu tambahan saya. Saya pikir cukup segitu. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin Mbak Roma ada. Baik, terima kasih Mbak Iva atas tambahan dan koreksinya ya. Jadi memang mungkin saya tambah informasi lagi bahwa pertama kali itu kan dicetak cuma 2000 eksemplar ya. Tetapi ada laporan tadi karena pendapatan tadi, beberapa pertanyaan tentang pendapatan ya. Ini kalau menurut Rikoyo ini yang selalu rutin membayar lewat wesel itu adalah Hasan Said, koordinator dari Sedang. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa setiap PKI cabang begitu ya. Ya, ini juga memberikan atau mengkonsumsi produk-produk barang cetakan dari Yayasan Pembaruan. Kemudian juga ya di awal strategi mereka karena untuk mengatasi persoalan ekonomi tadi, sebetulnya bentuk perkumpulannya itu adalah semacam PT Perseroan terbatas begitu, untuk menekan pajak yang diberikan kepada pemerintah waktu itu ya, pajak resmi ya, maka mereka hanya memilih untuk ya perseroan terbatas saja, semacam PT begitu ya. Itu mungkin kalau untuk tambahan saya persoalan tadi ya, bagaimana apakah bisa menambah ekonomi atau tidak. Oke, terima kasih Mbak Roma. Nah, di sini ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin sebelum kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya, Roni sebenarnya masih nyambung ya dengan yang tadi dibahas. Roni mau berbagi sedikit dengan foto cover. Bisa langsung share screen nggak, Ron? Oh, di sini. Oke, dikirim di kolom chat. Oke, kirain. Ya. Terima kasih Roni sudah mengirim di kolom chat ya bentuk ininya, fotonya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya ini dari Mingke. Mungkin bisa langsung aja ya. Mingke bisa dibuka mic-nya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Selamat sore, mau izin bertanya. Sebenarnya saya penasaran aja sih, Mbak. Bagaimana sebenarnya cara Mbak menempatkan, menurut Mbak bagaimana sebenarnya posisi penerbit pada masa, mungkin khususnya tahun 60-an kali ya, atau pada masa-masanya, atau fungsi posisi penerbit dalam masyarakat gitu. Kalau misalnya melakukan penelitian dalam penelitian ini, apakah penerbit itu punya proyeksi sendiri
atau apakah dia cuman alat produksi yang menopang visi-visi organisasi lainnya, kayak misalnya redaksi koran atau lembaga kebudayaan gitu kan, mereka yang punya ide dan punya gagasan mengenai akan kemanakah literasi, misalnya katakanlah literasi kiri ini gitu. Nangkap poinnya nggak Mbak? Kira-kira Mbak? Apakah si penerbitan ini otonom yang punya proyeksi sendiri, atau dia cuma alat gitu untuk lembaga-lembaga lainnya yang mungkin kebetulan butuh alat cetak gitu atau butuh percetakan gitu. Oke, terima kasih. Tapi boleh Mas Mingke nama ininya atau dari mana? Ini saya sebenarnya MC-nya sih. Bagaimana? Maaf. Oh, ya. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah penerbitan ini memiliki proyeksi sendiri sebagai organisasi otonom atau dia hanya alat produksi bagi perangkat kebudayaan gitu? Maksudnya semacam kayak Lekra gitu kali ya? Iya, untuk Lekra gitu. Tapi ini juga mungkin nggak berlaku untuk PKI aja kali ya, misalnya. Sebenarnya kalau misalnya tadi kan juga Mbak Roma juga menyinggung penerbitan lain ya, yang ada yang punya Masyumi, nggak tahu punya Masyumi atau enggak, tapi dia menerbitkan buku-buku Islam yang Bulan Bintang dan Pustaka gitu. Nah sebenarnya posisi penerbitan ini gimana sih dia dalam skena literasi gitu sih Mbak, kira-kira. Langsung saya jawab ya. Ya, langsung aja Mbak. Oke ya. Ya sebetulnya kan ini penerbit non pemerintah begitu ya, yang bergerak di dalam bidang produksi buku-buku, kemudian majalah-majalah ya. Dan kalau saya melihat, karena ini kan salah satu cukup luas nantinya ya, karena terkait dengan transnasional juga. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa ternyata mereka bekerja sama atau menerima kiriman dari berbagai negara. Ya, mungkin ya, tidak mungkin, tetapi ada berbagai penerbitan atau semacam organisasi dalam bidang produksi yang memang memproduksi karya-karya yang sesuai dengan ideologi entah organisasi atau partainya. Ya, dan saya di awal juga menyebutkan ini sebetulnya bukan barang baru ya. Cokro Aminoto dan Agus Salim dengan Fajar Hindianya itu juga semacam organisasi atau yayasan yang menerbitkan buku-buku Islam, menerjemahkan dan sebagainya. Nah, tetapi tadi ya mungkin motif ekonomi ini juga mulai perlu kita pertimbangkan dan mungkin bisa menjadi bahan penelitian lanjut teman-teman di sini ya. Saya hanya dari penelitian saya hanya menemukan semacam temuan awal gitu, bahwa ternyata selain mewacanakan gagasan ide dari organisasi ataupun partai ya, tetapi juga ada motif lain di dalam penerbitan barang-barang cetakan tersebut. Yang jelas bahwa konteks tahun 150-an ini memberi gambaran pada kita bahwa transide yang terjadi ini sebetulnya terjadinya sudah terkondisikan begitu ya, bahwa perkembangan gagasan yang cukup terbuka ya di periode itu ya, salah satu di antaranya yang paling besar itu menggunakan barang cetakan. Maka kalau mau dibilang bahwa ini mungkin membawa motivasi lain ya, tadi mewacanakan ideologinya dan sebagainya, iya, meskipun tidak melulu mewacanakan ideologinya ya. Tadi saya contohkan kalau Yayasan Pembaruan ini ya, dia juga menjual buku-buku produk dari Amerika misalnya tadi di tokonya di Yogyakarta, di Surabaya, di Jakarta ya, artinya bahwa Mbak, suaranya tertutup. maaf, ini sudah dari tadi tertutup. Enggak, baru kok. Oh ya, baru paling sekalimat. Bukan dari negara-negara seideologi saja yang diproduksi, tetapi juga negara-negara lain yang mungkin juga berbeda ideologi. Ya, jadi selain membawa semangat ideologinya, juga ada ruang lain saya pikir
Ya, tadi mungkin ruang ekonomi ini yang perlu juga digali lebih jauh. Itu dari saya ya. Tapi kalau mau dibilang bahwa apakah melulu produksi barang-barang cetakan itu yang diproduksi oleh organisasi non pemerintah itu hanya mewacanakan ideologinya ya, nanti dulu mungkin ya. Oke, makasih. Ini ada lagi sedikit tambahan dari Mbak Iba, mau ditambahkan? Silakan Mbak Iba, sedikit tambahan. Terima kasih, Yeri. Jadi apa yang saya mau tambahin aja ya. Dulu itu di belakang rumah saya itu yayasan pembaruan di situ bekerja ya. Jadi saya sering lihat tuh mereka diskusi, tapi ya saya masih sebagai anak-anak ya. Kemudian apa? Kalau mereka istirahat, ngerokok itu guyon-guyon sama kita lah. Nah, ini yang saya mau tambahkan. Misalnya terjemahan ya. Itu buku Ibunda. Itu Pramudia menerjemahkan. Saya nggak tahu apakah itu yayasan pembaruan kan? Yayasan pembaruan ya yang menerbitkan. Kemudian buku ada cergam-cergam yang bagi anak-anak itu berkesan sampai sekarang kalau saya bicara sama angkatan yang sebaya dengan saya, itu ingat masih. Misalnya masa kanak-kanak Kayupo, ya. Kemudian surat bulu ayam. Surat bulu ayam atau apa tuh? Yang menceritakan bagaimana seorang anak apa namanya yang menyisipkan suratnya di bawah ya di belakangnya domba ya apa pantatnya domba lah untuk dari gerilya ke pokoknya dia sebagai kurir lah sebetulnya. Kemudian buku misalnya nyanyian remaja itu terjemahan dari Tiongkok ya. Saya nggak tahu. Saya pikir itu ya sembarangan juga ya. Atau buku dari bahasa Rusia bagaimana baja ditempa. Dan kemudian saja. Oh ya, kemudian ada juga terjemahan itu yang dibikin oleh Bung Sanu ya. Tapi bukan di Yayasan Pembaruan, kalau nggak salah Yayasan Sadar atau apa juga ya. Itu juga menerbitkan buku-buku yang kira-kira isinya beginilah. Tapi itu mungkin dari Bintang Timur ya. Saya nggak ingat. Apa Mbak Roma tahu ya? Kira-kira. Mbak Iba, nyambung Mbak Iba ya, saya jadi ingat Mbak. Betul itu Ya. memang di beberapa terbitan yayasan pembaruan, nggak semuanya ya. Tetapi itu ada misalnya untuk dewasa, untuk anak-anak, itu ada keterangannya. Jadi artinya memang juga menerbitkan tadi ketika menyebutkan cergam tadi saya jadi ingat. Di situ tuh ada keterangannya bahwa buku ini untuk usia berapa, kategori usia remaja, ya itu ternyata sudah dipikirkan betul begitu oleh mereka begitu. Jadi disampul agak dalam sedikit gitu. Saya lihat memang ada itu. Ada lagi buku apa namanya tuh Zoya dan Sura ya. Itu tentang pahlawan Uni Soviet kan. Zoya dan Sura. Jadi memang terbitan-terbitan itu banyak ya yang apa ya dari Rusia, dari Soviet ya, dari Tiongkok. Itu kayak Ceko ya bisa Yudi Suci gitu ya. Tentulah. Saya malah nggak tahu kok dari Amerika. Tapi saya pikir juga itu orang kiri ya kalau dari Amerika. Nggak mungkin terbitan hanya komersial itu saya pikir Yayasan Pembaruan nggak akan terbitkan atau terjemahkan yang semata-mata komersial. Itu tambahan saya. Udah ya. Makasih. Mungkin itu ya keterangan Prof. Bambang itu ada satu buku semacam novel anak-anak, saya lupa betul judulnya. Itu ketika dia beri, jadi dia selalu mampir ke toko Yayasan Pembaruan. Ini saya wawancarai karena dia sebagai konsumen begitu ya, konsumen yang membeli di situ. Nah ini katanya cukup beragam sekali untuk buku-bukunya, dan itu semacam yang dari Amerika itu justru semacam seperti mungkin cerita novel untuk remaja begitu. Ya, tapi saya belum bisa menemukan ini. Mungkin nanti kalau ada yang sudah menemukan ini akan cukup bagus memberi warna dan melengkapi. Oke, terima kasih Mbak Iba, Mbak Roma. Sembari kita menunggu pertanyaan selanjutnya, saya ada juga sedikit pertanyaan gitu, Mbak Roma.
saya ingin tahu gitu ya, kira-kira kalau dari Yayasan Pembaruan pada saat itu dalam dunia penerbitan Indonesia apa sumbangannya atau dobrakannya gitu yang Mbak sempat dapatkan. Mohon maaf, saya ngecas baterai dulu ya. Oh ya, Sorry. silakan. Silakan. Di sini juga saya lihat ada Mas Agus Suritnya, selamat sore. Pak Asfinya sudah nggak ada ya? Baik, sudah, saya boleh kembali nih. Ya, jadi tadi yang pertanyaan terakhir, diskusi yang terakhir tadi ya, sebetulnya kan di tahun awal kemerdekaan ini lingkup besarnya adalah salah satu alternatif dalam pencarian identitas Indonesia. Dan Yayasan Pembaruan berkontribusi dalam upaya pencarian identitas Indonesia itu lewat wacana yang mereka bangun. Ya, karena sekali lagi di periode itu adalah iklim yang cukup terbuka untuk dengan berbagai ideologi ya untuk membentuk identitas kebangsaan itu sendiri. Jadi sebetulnya kontribusi untuk kebangsaan ini cukup tinggi juga begitu ya di periode tahun 50 dan 60-an. Oke, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lanjutan dari Roni, itu tentang perpustakaan di mana ada terbitan Yayasan Pembaruan yang lengkap. Waduh, saya juga mengumpulkan dari berbagai tempat ya. Saya kurang tahu. Kadang juga dari pedagang buku. Ya, saya tidak cukup bisa menjawab untuk hal ini. Yang jelas ya di Perpustakaan Nasional itu kalau kita ketik yang online itu akan muncul beberapa terbitan Yayasan Pembaruan. Oke. Tapi tidak ini ya, pastinya tidak lengkap ya Mbak ya kalau di Perpustakaan Nasional. Tapi kalau di Jogja ini lebih susah malah saya pikir. Oh iya. Ya. Lebih susah. Oke. Ini juga ada satu komentar tambahan dari Heri tentang terobosan yang dilakukan Yayasan Pembaruan seperti terbitan buku, cergam dan sebagainya ya. Oke, silakan jika Bapak Ibu atau teman-teman ada pertanyaan bisa raise hand atau di kolom chat. Ini yang punya pengalaman juga bisa menambahkan. Iya, ini dia Mas Tony atau teman-teman lain yang punya pengalaman dalam penerbitan yang relatif perlu struggle sendiri itu bisa juga cerita. Mbak menjalani penelitian ini kira-kira berapa lama waktu itu, Mbak? Ini mini riset saya sebetulnya kan beberapa bahan dari disertasi saya itu ya yang diterbitkan Yayasan Pembaruan gitu. Kemudian ya saya kumpulkan saja, saya bikin artikel begitu ya. Jadi sebetulnya tadi saya awal sudah bilang bahwa ini mini riset ya, bukan riset yang terlalu besar. Kemudian saya buat jurnal begitu. Ya kayak terlalu ya kalau mau periode waktu ini sulit menjawabnya karena saya sambil mengerjakan yang lain sambil saya tulis gitu. Ya. Jadi karena sumber-sumbernya sudah ada beberapa, kemudian saya tambah yang lain begitu ya. Saya jadikan mini riset di tengah penelitian yang lainnya itu. Jadi masih bisa diteruskan mungkin bagi yang sedang mengerjakan skripsi. Karena menurut saya ini satu tema yang justru penting sekali gitu kalau misalnya kita melihat tradisi pemikiran kiri gitu. Seperti saya terutama Lenin ya, bagi pengikut Leninis, penerbitan dan penerbitan itu satu yang paling inti dalam gerakan kiri dan pemikiran kiri. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti gerakan kiri, ya di penerbitannya ini gitu. Sementara kalau kita kan seringkali memang lebih menyoroti aspek budaya gitu ya, atau misalnya aspek gerakan tani gitu. Yang keduanya juga penting sekali. Tapi yang paling kalau mengikuti teorinya itu ya di penerbitan ini, karena disitulah gagasan itu berkembang gitu. Ya, betul. Dan kalau saya justru melihatnya lewat barang cetakan ini trans ide dari berbagai negara itu bisa hadir.
itu bisa hadir di dalam konteks keindonesiaan ya. Dan Yayasan Pembaharuan ini kan salah satu pintu atau sarana untuk jejaring ide yang menjadi luas di Indonesia pada waktu itu ya, dan kemudian menjadikan cara pandang orang terhadap identitas itu semakin beragam referensi ya, tidak hanya melulu mungkin ke satu negara, tetapi akhirnya punya referensi ke negara-negara lain ya, termasuk ya ini kalau di dalam sumber saya itu kan ada 16 negara ya, bahkan negara seperti Polandia, Albania, Mongolia, Korea, Bulgaria, itu juga Rumania punya kontribusi mengirimkan barang-barang cetakan di Indonesia. Nah, ini sebetulnya bisa dilihat dalam konteks yang lebih luas kalau saya begitu. Terima kasih. Ini Mbak, sudah ada 2 pertanyaan baru di kolom chat. Pertama ini dari Osok tentang hak cipta atau royalti dalam penerjemahan dan karya penulis. Dan kedua dari Andi Adian. Kalau Andi mungkin bisa nanti setelah dijawab pertanyaan pertama, mungkin nanti bisa langsung ini kali ya, menyampaikan langsung pertanyaannya. Gitu. Royalti ya? Ya. Saya belum menemukan ini Mas Ausuf Ali ya. Saya belum menemukan tentang dokumen royalti atau hak cipta di dalam periode itu. Ya, saya juga menjadi bertanya-tanya ini bagaimana dengan naskah-naskah orang Indonesia yang waktu itu juga diterjemahkan ke negara lain. Ya kan banyak ya, terutama karya sastra itu juga banyak diterjemahkan di Uni Soviet. Nah, ini hak ciptanya bagaimana, royaltinya bagaimana begitu ya. Dan ya saya pikir nanti kalau ada yang bisa menemukan dokumennya ini cukup bagus sekali ya. Ya karena bisa tahu perjalanan, bisa jadi satu artikel sendiri tentang sejarah royalti di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ini tentang Transid. Sebentar saya baca. Ya. Kalau mau menjadi bacaan resmi, saya tidak menemukan datanya. Tetapi yang jelas dari keterangan responden saya, yaitu setiap daerah, maksudnya setiap cabang PKI itu ya dikirimi buku-buku yang terjemahan, terutama yang partai, karena memang salah satu produk mereka ini adalah produk dari hasil tadi keputusan partai dan sebagainya yang memang didistribusikan di cabang-cabang. Tetapi kalau untuk wajib atau tidak, nah ini saya kurang tahu ini. Saya tidak menemukan sumbernya ini, Mas Andi Adian. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman jika masih ada pertanyaan atau tanggapan boleh diajukan ke sini. Di sini juga kita lihat ada teman-teman yang juga menekuni studi-studi 65. Silakan boleh ajukan pertanyaan. Jika di dalam penelitian Mbak ini kemudian saya masih kepikir tentang Harian Rakyat. Koran itu sendiri penerbitannya itu berbeda ya Mbak dari Yayasan Pembaharuan? Berbeda ya. Jadi berbeda dengan Harian Rakyat, dan mungkin yang bisa menambahkan di sini yang paling penting bahwa tadi kan apakah wajib dibaca, tapi yang jelas kan yang membaca barang cetakan itu pasti kelas menengah ya. Pasti kelas menengah, artinya konsumsi barang cetakan ini hanya untuk mereka yang melek huruf dan kelas menengah. Ya masyarakat yang lainnya mungkin tidak punya kesempatan untuk mengkonsumsi ini, entah karena belum melek huruf atau karena ini ya aksesnya. Jadi karena kita bisa melihat misalnya di risetnya Hong Liu itu juga kiriman-kiriman naskah yang dari lembaga-lembaga atau instansi dari Cina ini semuanya ditujukan kepada kelas menengah. Ya. Oke.
Jadi kualitas kertasnya juga berbeda ya, maksudnya kalau untuk kelas menengah dalam bentuk yang lebih licin misalnya gitu. Enggak, iya maksud saya yang mengkonsumsi Oh, wacana itu kan pasti kelas menengah ini. Kelas ya, menengah ya. dan orang intelektual begitu ya. Ya. Artinya kalau kita membayangkan bahwa ya apakah ini bisa dikonsumsi oleh tadi misalnya semua kader partai gitu ya. Ada pertanyaan demikian ya. Ya artinya yang punya akses membaca ya dan ya tadi karena tidak semuanya dan situasi seperti kondisi waktu itu kan juga sulit. Saya hanya membandingkan tadi dengan siapa yang bisa mengakses. Kalau untuk kertasnya ya saya pikir sama ya, waktu krisis kertas juga semua pakai yang pink-pink itu produksinya ya kan, bukan yang merah ya. Harganya berapa itu, Mbak? Rata-rata terbitannya. Berapa ya? Duh, saya nggak cek nih di perpustakaan sebelah itu. Ya. Oke. Udah lama. Oke, ini ada Mbak Iba mau memberikan sedikit lagi tambahan. Silakan Mbak Iba. Yang setahu saya ya, saya hanya bisa bilang yang setahu saya, misalnya koran Harian Rakyat itu, memang mungkin kelas menengah yang baca, tapi kalau di organisasi itu kawan yang bisa baca kadang-kadang membacakan kepada kawan-kawan yang masih buta huruf atau kurang bisa baca atau gimana. Tapi itu umum, bukan hanya di kelas menengah artinya non partai ya, tapi antara kader dengan menurut saya ya dengan anggota biasa itu menjadi pegangan ya. Bentar. Menjadi pegangan saya pikir. Jadi dan itu ya berkesan loh buat saya, misalnya waktu kecil membaca itu cergam-cergam atau cerita-cerita itu berkesan ya. Dan teman-teman saya yang sebenarnya juga gitu berkesan. Kemudian tadi saya mau nambahkan, kalau saya pikir kalau pembiayaan itu menurut saya juga ada bantuan dari teman-teman di luar negeri. Saya pernah diskusi dengan Job Morin ya, yang orang Belanda yang ngerti bahasa Indonesia, dan dia cerita bagaimana waktu itu ada kayak yang dibilang festival buku lah apa namanya tuh. Bagaimana waktu itu Yayasan Pembaruan ikut dalam festival itu. Saya pikir juga ada bantuan teman-teman Belanda mungkin. Kira-kira gitulah ya. Bentar, siapa sih tadi? Ya udah gitu dulu lah, saya nggak ingat tadi mau ngomong apa. Oke, makasih Mbak Iba. Andi, silakan. Terima kasih untuk Yeri dan juga Mbak Roma. Jadi saya mau nyambung lagi Mbak ya. Jadi tadi diuraikan tentang penerbitannya sebagai transide dan punya kontribusi dalam pembentukan keindonesiaan. Saya jadi ingin membandingkan gitu, ingat apa yang sudah dibahas oleh Ruth McVeigh ya, ketika dia bilang teaching modernity di dalam terkait dengan organisasi ya. Jadi tadi juga Mbak Ibrar juga sempat sebutkan, misalnya dalam kasus Kediri, toko buku itu ada sampai desa-desa gitu ya, kekuatannya sampai desa-desa, dan membaca juga satu kegiatan kolektif gitu yang ini. Jadi saya ingin tahu sebenarnya formasi kebudayaan apa yang kemudian dibentuk ya, apakah ada bisa dilihat singgungannya itu ya Mbak ya. Jadi misalnya di desa-desa orang sudah lebih lebih maju cara berpikirnya gitu. Mereka berbicara tentang politik internasional. Saya pernah lakukan penelitian di wilayah pedesaan saat itu. Jadi kalau tahun 60-an mereka cerita gitu bahwa kita bicara tentang ya itu tadi politik internasional, tema-tema politik yang saya kira dalam uraiannya Hans Stoller, dia bilang sangat maju gitu loh, yang tidak akan kita dapatkan kembali pada kondisi Indonesia sekarang di mana ada toko buku sampai ke kampung-kampung. Nah itu saya ingin tahu bagaimana ya semangat kebudayaannya atau konstruksi dari kontribusi dalam artian gerakan kebudayaan yang dilahirkan oleh Yayasan Pembaruan ini ya. Apakah sampai sama gitu dengan
kualitas partainya atau hanya emang karena keterbatasan dia sebagai publisher. Kira-kira gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sebatas data yang saya peroleh ya Bang Andi. Tadi selain misalnya pengaruh terhadap pembacanya, seberapa jauh wacana ini memberi pengaruh TransID. Sebetulnya saya juga melihat salah satu peristiwa yang tadi mungkin nggak saya bahas, saya lewati begitu ya. Itu tentang peristiwa aksi turun ke jalan di tahun 1965. Ini kan sebetulnya dari penyebaran wacana spirit anti-imperialisme kan begitu. Nah, artinya bahwa TransID atau slogan yang dikemas dalam produksi cetakan yang diantaranya juga di dalam produk-produk yayasan pembaruan itu ya bisa dilihat berhasil mempengaruhi ide dan kemudian juga menggerakkan politik massa yang cukup besar dalam konteks situasi politik yang melingkupinya di periode itu. Nah, dan juga gerakan ini kan misalnya kalau untuk melihat seberapa jauh ya, gerakan ini kan tidak hanya muncul di Jakarta, tetapi juga Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Nah, ini artinya bahwa memang dari sebuah wacana tadi ya bisa menjadikan sebuah gerakan yang lebih besar. Ya, cuman kalau di dalam tingkat desa, ya gerakan-gerakan di tingkat desa ini saya tidak melihat kontribusi langsung mungkin ya. Kalau tidak langsung mungkin iya, tapi kalau secara langsung ini saya belum menemukan data sebagai pendukung bahwa yayasan pembaruan ini berkontribusi langsung terhadap gerakan-gerakan di desa. Tetapi secara spirit dari slogan-slogan anti-imperialisme tadi, gerakan-gerakan ini memang sampai ke desa-desa dan sampai ke beberapa kota dengan melibatkan massa yang cukup besar. Jadi itu kira-kira dari saya, Bang Andi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Waktu kita tinggal 7 menit lagi. Silakan jika masih ada yang mau bertanya atau menyampaikan komentar atau tanggapan tentang presentasi dari Mbak Roma sore hari ini. Nah, kalau terkait dengan tadi tentang penerbitan yayasan pembaruan ini, saya juga sempat ingin bertanya gitu. Ketua yayasannya itu dari yang ada pergantian atau siapa ketua yayasannya? Pergantiannya tidak ada di dalam ADART yang dilaporkan itu tidak ada. Oh gitu. Tidak ada pergantian. Kalau misalnya untuk Persero ya, pengurus Persero ini kan informasinya juga informasi lisan yang didapat kemudian dari tulisan, mungkin tulisannya Nyoto itu ada membahas itu, tetapi kalau untuk pergantian struktur kepengurusannya Perseronya ini nggak ada. Cuman kalau mau melihat pergantian di redaksi yang di produk yang periodik ya, yang berkala seperti majalah, itu bisa dilihat di dalam Bintang Merah. Ya, tetapi bukan terhadap bukan pergantian pengurus di Perseronya itu. Oke. Sebentar, saya lihat lagi di kolom chat ini. Nah, ini ada dari Osof tentang wacana realisme sosialis Lekram. Menurut Mbak, apakah Yayasan Pembaruan memiliki visi misi usaha untuk realisme sosialis Indonesia melalui penerjemahannya? Ya, iya. Tadi yang Julius Vucik itu kan salah satu ya yang menunjukkan ya sangat realis sosialis ya, yang di bawah tiang gantungan itu, dan juga menjadi inspirasi tadi karya Gorky, dan Gorky sendiri sebagai individu penulis dan sastrawan itu juga sering diulas, dan hampir semua karya sastra realis sosialis ini juga baik individunya ya, senimannya, artisnya maupun karyanya itu mendapat ruang, meskipun tidak sebesar ruang di Harian Rakyat, karena memang saya pikir dua terbitan ini punya misi yang berbeda ya. Tetapi di dalam buku-buku terjemahan ya itu mendapat ruang yang cukup besar. Ya. Terima kasih Mbak Roma.
sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari peserta hari ini, sore hari ini. Mungkin bisa kita tuntaskan diskusinya. Terima kasih banyak kalau gitu untuk Mbak Roma yang telah presentasi pada sore hari ini. Kita berikan aplaus untuk Mbak Roma untuk presentasinya tentang Yayasan Pembaruan, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang telah bergabung di sini. Demikian dari saya sebagai MC. Maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Bang Yeri dan Mbak Roma atas diskusi yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada hadirin-hadirin yang masih setia mengikuti jalannya diskusi. Bagi yang tadi masuknya terlambat atau atau mengikutinya di tengah jalan, saya ingin memberitahu kalau misalnya ingin mendapatkan sertifikat, bisa mengisi tautan yang ada di kolom chat yang di-share oleh Putri Indah. Jadi ada formulir presensi untuk mendapatkan sertifikat. Lalu begitu juga kalau ingin menjadi anggota Sintas juga bisa mengisi formulir yang ada melalui tautan yang ada di chat. Untuk yang ingin mengikuti kembali atau menonton ulang diskusi ini, nanti malam mungkin paling lambat atau besok rekaman diskusi ini akan ditayangkan di YouTube Sejarah Lintas Batas. Jadi bisa cari di YouTube ya, cari keywordnya Sejarah Lintas Batas. Nah, nanti di situ ada video rekaman Party History volume yang ini dan juga volume-volume lain dari volume 1 sampai yang terakhir 6 kemarin. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk pantau terus sosial media Sejarah Lintas Batas karena masih ada satu edisi lagi terakhir untuk Party History. Mungkin dibocorkannya tanggalnya kali ya. Di tanggal mana tadi poster? Nanti lihat aja di informasinya di sosial media Sejarah Lintas Batas, kan ada informasi selanjutnya. Mau informasi juga kalau Sejarah Lintas Batas bekerja sama dengan Pustaka Pias sekarang sedang membuka pre-order buku arsip dan sejarah, ya, buku tribut untuk Ibu Mona Lohanda yang berisi tulisan-tulisan dari sejarawan, arsiparis, dan bermacam-macam profesi lainnya yang menggunakan arsip mengenai arsip dan sejarah. Jadi untuk yang ingin melakukan pemesanan bisa melalui Instagram Pustaka Pias. Mungkin nanti akan di-share linknya di chat ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Terima kasih juga untuk Mbak Roma Dwi Arya Luyanti, untuk Mbak Mas Yeri Wirawan, terima kasih banyak atas diskusinya. Akan saya tutup. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Roma. Yes, terima kasih dan panitia dan semua partisipasinya. Terima kasih. Mbak Iba,